Gencatan senjata Gaza yang didukung Amerika Serikat, AS, kini berada di titik nadir, bahkan mungkin telah runtuh. Israel kembali melancarkan serangan udara besar-besaran, membombardir wilayah itu sepanjang hari, menewaskan sedikitnya 104 orang pada hari Rabu, termasuk 46 anak-anak dan 20 perempuan. Pemerintah Israel mengklaim serangan ini sebagai respons legitimate terhadap serangan Hamas ke pasukannya. Apa klaim Israel yang memicu serangan mematikan yang menargetkan hingga 24 sasaran, termasuk kediaman komando Hamas? Bagaimana Presiden AS Donald Trump merespons insiden ini dengan dukungan penuhnya terhadap Israel? Dan apa reaksi frustrasi dari para mediator Arab seperti Qatar? Klaim Israel dan tujuan politik Netanyahu. Tentara Israel, IDF, menyatakan komitmennya terhadap gencatan senjata. Namun secara kontradiktif, mereka menggunakan klaim serangan Hamas sebagai pembenaran untuk melancarkan serangan udara dahsyat. Klaim pemicu, Israel mengklaim seorang tentaranya tewas dalam serangan yang dilakukan orang-orang bersenjata di wilayah dekat Beit Lahia, di dalam garis kuning, tempat pasukan Israel mundur. Klaim ini digunakan untuk melegalkan serangan balasan. Target serangan, IDF mengklaim menyerang 24 target, termasuk yang digambarkan sebagai kediaman komando Hamas. Tujuan akhir Netanyahu. Perdana Menteri Benyamin Netanyahu menegaskan kembali tujuan jangka panjangnya saat mengunjungi fasilitas militer yang dipantau AS. Kami ingin memastikan bahwa tujuan yang disepakati Presiden Trump dan kami, yaitu melucuti Hamas dan demilitarisasi Gaza, pada akhirnya tercapai. Netanyahu mengaitkan tujuan serangan militer ini secara langsung dengan tujuan politik yang disepakati bersama Trump, yang membuat gencatan senjata semakin sulit dipertahankan. Dampak kemanusiaan dan bantahan Hamas. Dampak serangan udara Israel sangat menghancurkan. Di Nuseirat di jalur Gaza Tengah, warga menyaksikan kematian tragis keluarga Abu Dalal, yang rumahnya rata semalaman. Korban jiwa, Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan 104 orang tewas dalam serangan udara, diantaranya adalah 46 anak-anak dan 20 perempuan. Tragedi individu, kerumunan orang mengikuti jenazah-jenazah yang dimuat ke truk terbuka menuju pemakaman, menunjukkan skala tragedi kemanusiaan yang berlanjut. Bantahan Hamas, Hamas sendiri telah membantah tuduhan Israel. Mereka menyebut serangan Israel sebagai kampanye sistematis misinformasi, pemalsuan, dan kebohongan, yang bertujuan untuk memutarbalikkan kebenaran dan menutupi kejahatan terhadap warga sipil. Perbedaan narasi ini membuat kebenaran sulit dipastikan, tetapi hasil akhirnya adalah runtuhnya perjanjian dan hilangnya nyawa warga sipil dalam jumlah besar. Respons Trump, dukungan penuh untuk Israel. Respons Presiden AS Donald Trump terhadap insiden ini adalah dukungan penuh yang secara efektif memberikan lampu hijau bagi Israel. Pembelaan langsung. Saat berbicara kepada wartawan di pesawat Air Force One, Trump membela serangan balasan Israel. Setahu saya, mereka menembak mati seorang tentara Israel. Jadi, Israel membalas dan mereka seharusnya membalas. Ketika itu terjadi, mereka seharusnya membalas. Mengurangi pentingnya Hamas, Trump berusaha meremehkan dampak serangan ini terhadap gencatan senjata. Tidak ada yang akan membahayakan gencatan senjata. Anda harus mengerti bahwa Hamas hanyalah bagian kecil dari perdamaian di Timur Tengah, dan mereka harus bersikap baik, ujarnya. Dukungan Trump ini menunjukkan bahwa AS tidak akan menekan Israel untuk menahan diri, dan menggarisbawahi aliansi yang kuat, meskipun ada perjanjian gencatan senjata yang didukung AS. Frustrasi mediator Arab. Serangan terbaru ini mendapat respons yang berbeda dari para mediator Arab yang bekerja keras untuk menegakkan gencatan senjata. Peran mediator, Qatar, bersama AS, Mesir, dan Turki, adalah mediator utama gencatan senjata. Kekecewaan Qatar. Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, menyatakan bahwa serangan terhadap tentara Israel dan serangan udara Israel berikutnya, sangat mengecewakan dan membuat frustrasi. Implikasi diplomasi. Kekecewaan para mediator kunci seperti Qatar menunjukkan bahwa kredibilitas mereka dan mekanisme gencatan senjata telah rusak parah. Ini membuat upaya negosiasi di masa depan menjadi jauh lebih sulit. Tanpa tekanan yang seimbang dari AS, dan dengan frustrasi mediator, gencatan senjata ini hanya akan menjadi jeda sementara sebelum kembali ke konflik skala penuh.